bakalan nggak ada. Kalau sihir itu masih ada. Perang dulu mungkin peluru pistol udah nggak main lagi, orang udah belajarnya mungkin jarak jauh kayak gitu. Oh iya, enak ya. Ya perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Abuya Dr. Adil Akhyar dari Medan. Kali ini dunia YouTuber sudah memporak-porandakan istilah-istilah tenaga dalam, ilmu kebatinan sebagai sesuatu hal yang ada hubungannya dengan jin, dengan sihir, dengan sulap. Bahkan dikait-kaitkan dengan dunia hipnotis. Masya Allah. Saya hanya akan menguraikan sedikit saja. Sahabat Nabi itu rata-rata memiliki kemampuan yang bukan karomah, tapi memang betul-betul diolah oleh mereka, kemampuan fisik mereka, atau istilahnya kraftologi. Jadi kekuatan tenaga dalam yang diolah oleh mereka karena dianugerahkan oleh Allah, karena mereka orang-orang takwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga rahasia alam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Tamim Dari radhiyallahu taala anhu, dia bisa menggiring lahar. Dan pada waktu itu banyak juga sahabat-sahabat yang lain. Kenapa tidak disuruh sahabat-sahabat yang lain? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu bahwa Tamim Dari radhiyallahu anhu memiliki kemampuan itu. Gunung Merapi meletus, maka Tamim Dari yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk menyelesaikan masalah Gunung Merapi. Bayangkan, lahar dia giring. Hadirin yang mulia. Kemudian Uqbah bin Amir berjalan di atas lautan dengan pasukannya menuju Amerika. Bukan sendiri saja, tapi dengan pasukannya menuju Amerika. Uqbah bin Amir. Ini kekuatan apa? Kekuatan jin kah? Sihir kah? Nah, kemudian ada lagi sahabat Nabi, Qaqqa' Amr At-Tamimi radhiyallahu anhu. Kekuatannya sama dengan kekuatan 1000 prajurit yang terlatih. Bukan sama dengan kekuatan manusia biasa, tapi prajurit yang terlatih. Al-Bara' bin Malik kekuatannya sama dengan kekuatan 100 orang tentara yang terlatih. Bahkan Al-Bara' bin Malik dalam satu hadis, beliau sebelum perang masuk ke dalam istana, melompati tembok istana. Hadirin yang mulia, tembok istana bukan 2 meter, 3 meter, tapi 15 meter, 20 meter. Itu bukan lompat namanya, tapi terbang. Pakai apa terbangnya? Pakai pesawat, pakai drone, pakai tali, pakai lompat galah. Hadirin yang mulia, ada yang di bawah mereka, bukan sahabat, hadirin yang levelnya, tabi'in. Tidak begitu terkenal, tapi terkenal di alam Jabarut dan terkenal di alam-alam di komunitas ilmu kebatinan yang mendalami kebatinan. Mereka cukup terkenal. Siapa? Abu Muslim Al-Yamani. Abu Muslim Al-Yamani ini tidak mempan dibakar. Bahkan Musailimah Al-Kadzdzab menangkap Abu Muslim Al-Yamani, kemudian dibakar dengan tumpukan api sampai apinya padam. Abu Muslim Al-Yamani tidak terbakar. Lalu Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu ini melepaskan Abu Muslim. Dia katakan, wah ini bahaya orang seperti ini kalau dilihat oleh orang-orang, dia kebal. Maka akhirnya dilepaskan. Akhirnya Abu Muslim Al-Yamani pergi ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cium keningnya. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, inilah orang yang mewarisi ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diperkenalkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, inilah orang yang mewarisi ilmu Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan hadirin mulia, ini orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam yang terlatih. Kita jangan gagal faham, dan kita jangan dibodoh-bodohin orang yang hanya baru setahun 2 tahun belajar ilmu kebatinan, setahun 2 tahun belajar ilmu tenaga dalam, terus suka mengambil kesimpulan. Harus bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun menekuni ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, baru bisa mengambil kesimpulan. Bahkan riset, kita harus langsung mengikuti praktisi-praktisi ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam, barulah kita paham. Kalau kita hanya mengambil perbandingan saja, sehingga nanti akhirnya ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan disamakan dengan sulap, disamakan dengan hipnotis, disamakan dengan ilmu sihir, disamakan dengan ilmu hitam. Nauzubillah min zalik. Ini ilmu-ilmu seperti ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena prestasi ibadah, prestasi ketakwaan orang-orang soleh, lalu hijab tentang rahasia alam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di buku saya menguraikan banyak tentang rahasia kehebatan wali-wali Allah. Bukunya terbit di Malaysia. Judulnya Rahasia Kehebatan Wali-Wali Allah, penerbit Pustaka Az-Zahab. Boleh tuan-tuan sekalian membaca buku itu, bahwa saya cerita bukan hanya pandai bicara, tapi saya juga penulis buku. Sudah 23 buku saya tulis dan terbit di Malaysia, di Pustaka Az-Zahar, Pustaka Al-Hidayah, Pustaka Darul Nu'man, dan di Indonesia ada 2 buku di Studia Pers sama di Zadul Ma'ad Bandung. Hadirin yang mulia, kita supaya jangan gagal paham, maka simaklah baik-baik, dan video ini jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe, hanya lihat saja, karena saya bukan YouTuber. Salam dari Medan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya dukun lagi, karena dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abu Ya'adil Akhyar, pimpinan Pondok Pesantren Darus Syifa Medan. Nampaknya saya harus angkat bicara karena dunia YouTube sudah memporak-porandakan istilah perdukunan sebagai sesuatu yang jahat, sebagai sesuatu yang menjijikkan, sebagai sesuatu dunia tipuan, palsu. Padahal sebenarnya tidak. Saya akan mengulas tentang istilah dukun yang sudah didiskreditkan, dukun yang dianggap sebagai penipu, dukun yang dianggap sebagai tukang cabul, dukun yang dianggap sebagai yang memiliki ilmu hitam, dukun yang suka menipu orang. Saudaraku sekalian, di dalam kamus bahasa Indonesia, dukun adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengobati penyakit seseorang. Coba, di dalam kamus bahasa Indonesia, kita berbicara harus punya referensi. Kalau tidak punya referensi, padahal kita bukan ilmuwan, maka sebetulnya statement kita itu ditolak dan tidak benar. Oke. Ada dukun yang mengobati orang dengan teknologi, dengan cara ramu-ramuan herbalis, ada yang dengan cara mengurut, ada dukun patah tulang yang bisa menyambung tulang, ada dukun merana, ada dukun yang mengobati menggunakan energi, ada dukun yang mengobati dengan menggunakan ramu-ramuan, ada dukun yang mengobati dengan air putih, ada dukun yang mengobati menggunakan jampi-jampi, ada dukun yang mengobati menggunakan sauna, ada dukun yang mengobati dengan terapi-terapi lain yang tidak mensyarikatkan Allah, tidak syirik kepada Allah. Dan itu cara-cara mulia di Indonesia, kearifan lokal yang harus dilestarikan, dan itu dihina, diejek sebagai sesuatu hal yang dianggap hitam, dunia tipuan, bohong. Ini luar biasa. Jadi kita jangan salah paham. Dukun dalam istilah di tanah Melayu namanya bomoh. Kalau di Cina, sinsi. Di Arab, tabib. Kita di Indonesia dukun. Di Medan banyak dukun patah tulang. Apakah itu menggunakan tipu daya, kebohongan, setan, jin, hantu? Salah. Ada herbalis, dan itu sudah mulai diakui oleh dunia kedokteran. Tapi ada juga yang mengobati dengan menggunakan energi. Ada yang menggunakan totok saraf. Kalau di Cina, Shinsei menggunakan akupunktur, menggunakan al-hijamah bekam, dan banyak lagi. Jadi jangan karena ambisi, karena ketidaktahuan kita, karena uang, kita menyalah-nyalahkan profesi seorang dukun. Kalau kita nggak senang dengan beberapa oknum yang menggunakan istilah dukun, ya kita cukup orang itu saja yang kita sebutkan. Jangan menggunakan istilah secara global dukun itu sebagai sesuatu yang hitam, sesuatu yang salah, sesuatu yang tipu daya, sesuatu yang jahat. Dukun adalah orang-orang yang mulia juga. Bahkan kata Nabi SAW, kalau tidak ada ahli pengobatan di satu negeri, maka satu negeri akan berdosa semua. Jadi adanya ahli pengobatan di satu tempat, satu negeri adalah fardu kifayah.